Ibu Asmibati Abbas, caleg DPR Provinsi Kabupaten Goa Takala, dengan Ibu Riani. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa GFC Community adalah bukan sesaat. Perjuangannya bukan sesaat, tetapi sepanjang masa. Kenapa? GFC Community adalah lembaga resmi di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Dan selanjutnya adalah GFC yang masuk di GFC Community ini adalah gratis, tidak bayar. Hanya kita ini menunggu bantuan apabila beliau ini sukses. Kita tidak putus sampai tanggal 14 Februari, tidak. Apabila Bunda Astuti nanti ini lolos, kita punya calon ini lolos, mulai dari kabupaten sampai pusat, yakin dan percaya luar biasa dahsyatnya untuk kita. Karena yang berhubungan langsung itu adalah dengan saya, dengan Bapak Nuskara, dengan Ibu Asmibati, dengan Ibu Asriani. Bapak Ibu, saya sudah rasakan kebaikannya luar biasa selama ini, Bapak Ibu. Begitu GFC ini diperhatikan betul oleh mereka semua, oleh tim elitnya P3, dan tidak pernah melupakan. Saya kira Bapak Ibu di sini sudah rasakan. Jadi saya mohon kita semua ke depan, Bapak Ibu kasih tanda, saya bilang, saya juga tidak mau merugikan kita, tidak. Saya ingin mau membahagiakan kita semua. GFC ini membangun bagaimana orang di dalam komunitas ini terbantu kalau ada sesuatu yang terjadi. Dari apa kita inginkan sampaikan kepada saya. Yang terpenting betul-betul kita satu garis komando. Sangat beruntung sekali, saya merasa bahagia sekali selama ini. Begitu saya diperhatikan GFC Community ini luar biasa. Kemana-mana kita pergi sama-sama. Betul-betul kita dihargai. Jangan kita melihat lambang kabahnya, jangan kita lihat partainya, tetapi orangnya di dalam timnya Amir sekarang ini luar biasa. Bisa dibayangkan, ini ajaibnya Tuhan untuk GFC Community. Saya tiba-tiba disuruh sampai di gedung, Pak, kita dampingi Dr. Amir Uskara. Dia ini sebelah ketua fraksi. Dia adalah ketua komisi bidang keuangan Indonesia di DPR, penentuan kebijakan keuangan Amir Uskara. Makanya dia bilang, jangan di otak ini uang, tapi putus. Mana kita mau kasih uang 100, putus sampai di situ. Tapi kita ini masih mereka di dalam, maka kita juga mesti dibantu dalam bentuk apapun. Bahkan baru ini mereka pesan sama saya, Pak Domi, kalau ada proposal gereja, kasih. Kalau ada gereja mau bikin proposal bantuan, silakan. Gereja apa saja, dengan sekolah-sekolah swasta. Akhirnya saya kumpul beberapa sekolah swasta dengan gereja Katolik, UKM ini, dengan gereja Protestan. Itu sudah bergabung dengan kita. Dan kira GFC Community dan aku seorang Flores, tidak. GFC Community banyak orang Makassar gabung, karena mereka sudah merasakan bantuan dari saya. Sebelum tahun lalu, bantuan sembako dari saya. Ada bantuan BST dari saya. Siapa yang berjuang di Manggarupi kalau bukan saya? Ada yang bedah rumah dari siapa kalau bukan saya? Itu makanya kita komunikasi baik dengan pemerintah. Harus dekat dengan pemerintah. Yang terpenting kita tidak merugikan orang lain. Nah, pertanyaannya, apakah uang itu kasih ke saya? Tidak, langsung masing-masing. Saya hanya turut membanggakan. Kalau ada orang-orang sukses, saya hanya bangga. Itulah bagian, karena saya 15 tahun di karismatik Muslim. Dia bilang, kalau kau pintar organisasi, maka ajarkan organisasi itu kepada orang lain. Kalau ada sesuatu yang kau miliki, perlu dirasakan orang lain. Itulah kata-kata yang saya petik. Tidak ada gunanya kita kuat doa kalau kita tidak memberi, membantu. Memberi dalam hal apa? Informasi. Itulah kekuatan saya. Bukan memberikan uang, tidak. Saya tidak punya uang terus terang. Memberikan informasi, membagi pengalaman. Kalau ada informasi pasti kasih tahu ke depan. Kalau ada informasi dari Bapak Nur sekarang calon bupati bulan September,
luar biasa GFC Community karena kita sudah di dalam lingkaran. Apalagi Ibu Asniwati ini adalah salah satu orang kepercayaannya Amirus Kara MC. Kegiatan partai, kegiatan dengan pemerintahan, kegiatan Bank BI. Siapa MC-nya? Kita ada pertemuan Bank BI, saya juga undang dengan Bapak Amirus Kara. Ibu juga dipercayakan untuk MC-nya. Tidak sembarang Bapak Ibu dipercaya oleh Bapak Amirus Kara. Dampak banyak orang pintar tetapi belum tentu dipakai. Banyak orang pintar bicara, banyak belum tentu dipakai di depan umum, di mimbar yang besar. Tapi satu-satunya GFC bisa tampil di depan orang-orang muslim. Bapak Ibu, jadi sekali lagi saya mengajak kita semua, jangan melihat agama di dalam diri kita masing-masing. Jangan melihat dia agama Kristen, jangan dia agama Islam, sama semua. Mau agama Islam, mau agama Kristen, siapa yang peduli dengan kita? Itu yang harus kita pegang. Buat apa kalau sesama kita, kalau kita tidak ada apa-apa? Begitu di DPRD tidak peduli kita, untuk apa? Tapi kalau ada orang yang membagi rezeki buat kita, apakah kita tolak? Jadi jangan makin ragu, seperti Pak Ibu, jangan makin ragu. Jangan makin ragu. Kalau ada sesuatu ke depan, bahkan nanti mudah-mudahan kalau lolos ke depan, mungkin setiap ketua-ketua rukun nanti mungkin kas-kas ke depan mesti saya minta sama Bapak Amirus Kara ke depan. Andai kata nanti beliau ini semua naik, mulai dari kabupaten sampai pusat, nanti saya akan bisik bagaimana caranya rukun-rukun di gereja itu bisa dibiayai. Kalau ada urusan, yang penting perjuangan kita ini berhasil. Itulah cita-cita, bukan saya. Saya merasa bahagia kalau saya bantu orang, Pak. Dan kita niat yang tidak baik kepada orang. Contohnya Manggarupi. Banyak yang tidak suka dengan saya, Pak, terus terang. Ada juga yang tidak suka, tapi ada juga yang senang. Tapi bukan menjadi hambatan buat kita. Di Manggarupi, Pak, dia bilang, kasih tanda kalau organisasimu kuat. Begitu ada masalah, mereka tidak dilayani oleh RB, tidak dilayani oleh lurah. Akhirnya kembali ke sana. Kumpul semua kakak, akhirnya terbantu semua sembako. Tidak lama kemudian BST ngamuklah RB. Kenapa ini orang Flores Kongkong ini dapat sembako semua, dapat BST? Saya bilang ada mobilnya, ada rumahnya bagus, dapat BST. Bukan persoalan itu. Bahan mobil tidak bisa dimakan saat COVID. Apakah orang-orang itu datang ke saya terima kasih? Tidak ada, Bapak. Saya juga tidak menuntut, tapi Tuhan memberikan rezeki lain buat saya. Saya yakin percaya. Saya kasih tahu istri saya, rezeki itu ketika kita bantu 63 orang, 73 orang, 90 orang, kalau 100 orang kita bantu, yakin dan percaya emas akan datang. Itulah impian saya, Bapak Ibu. Makanya saat muncul Idul Fitri, masuk di kelompok-kelompok, rasakan dulu. Walaupun tidak ternilai bagi kita semua kita bisa beli apa yang bisa beli, tapi perlu dirasakan. Seperti itu. GFC Community adalah sudah ada di dalam lingkaran Amirus Kara sampai kapanpun. Jadi kita satu garis komando. Tidak ada rugi di sini. Tidak ada formulir kumpul uang dan gabung di komunitas. Formulir organisasi. Tidak perlu yang begitu. Untuk apa itu? Kumpul-kumpul uang terus. Giliran kumpul uang. Tetapi kalau beliau ini sukses, apa salahnya? Itu gunanya ketua GFC proposal saya. Siapa tahu ada apa yang tidak mungkin? Pasti kan. Tinggal kita bilang, Pak Domi, ini ada kegiatanku. Tapi yang dibantu, mohon maaf, orang-orang di dalam komunitas. Jadi saya tidak berjuang untuk di luar komunitas. Saya terus terang. Masalah jalan, ada yang usulkan jalan, ada yang usulkan itu urusannya pemerintah. Yang saya berjuang adalah orang-orang dalam komunitas. Kalau yang lalu, Flores Bersatu itu, ya rasakan orang lain di luar. Orang-orang Flores yang tidak bergabung tapi dia dapat, nikmat sudah rasanya. Saya pikir mereka mau bergabung dengan saya, ternyata juga mereka pencar. Oke, silakan, bukan jadi hambatan buat saya. Saya bikin komunitas baru. Seperti itu. Jadi saya harap kita semua, Ibu Asniwati Abbas ini salah satu orang kepercayaan yang sekarang, yang setiap saat berkomunikasi. Di mana Amirus Kara, di situ dia ada. Begitu juga Pak Abidin. Pak Abidin adalah Irwan Abidin adalah dapat sembuh.
Dia adalah penentu bantuan UMKM, semua bantuan lewat dia. Semua caleg-caleg di Sulawesi Selatan ini, Pak Abi inilah, jangan mikir aku ini. Semua caleg lewat timnya kita. Kita ke GFC Community, lewat siapa? Langsung ke beliau. Dan itu sama-sama dengan saya. Kita nonton Facebookku, lihat Facebookku, dilihat di statusku dengan Pak Abi ini. Satu-satunya tim ahli yang sudah 10 tahun di DPRI. Semua mau jadi calon bupati, calon gubernur, menteri, hubungan dengan dia, lolos dulu dari dia baru ke Pak Amir sekarang. Tapi kita luar biasa berkat ibu ini, sama-sama mendampingi beliau, ada pertemuan-pertemuan. Itu yang saya banggakan Bapak Ibu. Jangan dikira saya mau dapat sesuatu. Jangan pikir itu, kita berjuang dulu. Ada sekarang memang banyak sekarang dikasih uang, terima, kasih uang. Tetapi ingat, kalau kita menerima uang kalau tidak tusuk orang itu, kita besar resiko. Jangan sampai kita jalan ke mall, pecah ban di jalan. Tidak ada lagi tempel ban, tempel ban. Bagaimana itu? Dan akibat perbuatan. Saya di wartawan dulu Bapak Ibu, saya ini orang kotor dulu. Saya sudah rasakan itu. Saya dorong motor dari Pankuka sampai Raja Wali, tidak ada tempel ban, karena saya pilih 500 orang. Di mana narkoba, agen-agen, di situ saya berdiri. Kalau tidak kasih uang belum. Kalau polisi sweeping, saya berdiri di situ. Kalau dia belum kasih uang, saya tidak pindah. Lebih baik dia kasih memang cepat, karena menghambat uangnya dia. Lebih baik begitu saya datang hormat, datang keluar pergi. Tapi itu apa yang terjadi Bapak Ibu, selama saya kerja seperti itu dulu, tidak bisa beli tanah, tidak bisa beli rumah, apalagi ini. Bayangkan, satu kali masuk rumah kita 3 orang, karena makan keringannya orang Pak. Itu saya sudah rasakan. Begitu juga dengan caleg ini, dan kita datang satu terima, kasih makan istri, anak, hati-hati kita. Low battery, please charge. Hati-hati. Hati-hati. Itulah pengalaman saya. Sehingga begitu saya lepas itu perbuatan-perbuatan begitu, akhirnya Bapak Ibu, puji Tuhan, saya tinggalkan semua itu, saya dengan normal. Saya bisa bangun rumah untuk bapakku di kampung, saya bisa bangun rumah di sini. Bukan artinya sombong, saya bisa beli mobil. Kalau saya kerja begitu terus, di mana orang selingkuh, pejabat selingkuh, di situ saya foto di hotel. Kalau dia tidak kasih uang, jangan mimpi kalau selamat. Cari kesalahan orang, itu kerja saya dulu Pak. Tetapi saya tinggalkan tahun 2004, di situ saya masuk karismatik Muslim. Saudara dia bilang, uang yang kau miliki, gedung pun yang kau miliki, tidak nikmat kau sampai akhir. Umur 70 siap panggilan. Apa pagi, siang, dan malam. Harta yang kau miliki tidak akan bawa mati. Tapi harta yang sesungguhnya, bantulah orang lain. Memberikan informasi lain. Jangan menyembunyikan hal yang baik. Makanya di mana saya bekerja, seluruh keluargaku saya kasih masuk. Di mana saya bekerja, saudaraku saya kasih masuk semua. Kalau sudah saudara teman, kenapa perlu saudaraku? Karena kalau saya sakit, tidak mungkin saya panggil orang lain, saudaraku. Makanya seluruh keluargaku, baik benci atau tidak, tetap saya panggil dia supaya saya sakit, mereka dampingi saya. Makanya jangan jauhkan keluarga. Walaupun ada pihak ketiga, jangan coba-coba jauh. Gara-gara pihak ketiga kita pecah saudara. Jangan saudara. Seperti itu. Tapi perbuatan baik Pak, jangan dikira bahwa kita dihargai. Karena perbuatan baik itu kita dibenci. Itu yang saya rasakan. Ini yang saya bangga, ibu ini luar biasa. Kami pergi ke daerah Pak, luar biasa, jurang-jurang kami jalan, bahasanya menyentuh di hati Pak. Sangat menyentuh. Bukan main, orangnya luar biasa, responnya luar biasa. Tapi saya yakin dan percaya, mudah-mudahan doa kita semua bisa lolos sih. Kalau lolos sih Ibu Pak, GFC Community hidup, jangan dikira nanti Ibu Tante Nur, kenapa saya tidak bagi sembako? Memang tidak bagi sembako kalau orang DPRD Kabupaten Sumba Upu tidak dapat di sini. Kalau saya DPRD Kabupaten Sumba Upu yang bagi sembako, tidak panggil di KTP Bakulu. Dia bilang,
Jangan-jangan ada yang tersinggung ini. Betul tahu ini. Itu. Nah, kalau provinsi, ya termasuk kita semua di sini. Tetapi kalau ada bagi sembako untuk DPR provinsi dan kabupaten nanti, ya itu untuk orang di sana. Nah, karena saya juga tidak mau nanti ke depan ini hilang anggota yang sudah terdaftar dengan saya. Bagaimana ke depan tetap sepanjang masa kita ke depan. Bukan sampai di sini. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Semoga kita anggota komunitas ini semakin kuat, semakin yakin, semakin mendoakan, saling mendoakan sesama kita supaya sehat, panjang umur. Kita doakan juga Ibu Asniwati Abbas dengan Ibu Aryani supaya mereka juga bisa lolos. Kalau mereka lolos, tidak mungkin kita. Ya, baik kalau lolos nanti, saya bawa juga Ibu di Pak Tobi rumah ini. Jangan karena sudah lolos, Ibu tidak terima. Tidak, saya yang ngatur. Kalau lolos Ibu, datang di sini nanti, saya kasih tanda. Rumah mana yang saya sudah kunjungi, saya bawa. Jangan karena begini nanti. Kan selama ini kan kita kalau begini, kalau sudah dipilih, tidak dikunjungi rumah tak. Tapi di GFC Community saya punya program, kalau lolos, saya bawa lagi Ibu ke sini. Itulah orientasi kita. Bila perlu reses. Kunjung semua rumah. Di mana rumah yang saya kunjungi, di mana rumah yang pernah dikumpul-kumpul orang, di situ saya harus datang kembali. Seperti itu. Itu kedepannya Bapak Ibu. Jangan kita terpengaruh orang begini. Agama Kristen, agama Islam, jangan kita beda-bedakan itu. Siapapun yang baik hati dengan kita, siapapun yang peduli itu harus kita perjuangkan. Karena satu di Tuhan Yesus tidak pernah kita lihat. Muhammad juga tidak bisa dilihat. Yang kita butuh sekarang adalah saling menghargai, saling mencintai, saling mendoakan, saling memberi spirit. Seperti itu ke depan. Seperti Pak Tobi ini selaku orang tua, ya saya yakin dan percaya kalau beliau ini terus bergerak mencari anggota-anggota, saya sangat berterima. Begitu juga Tante Nur, Pak Rafael, Pak Andre, Pak Ardi, ini bos kartu di sana ini. Dia bilang tidak pernah dibantu-bantu, sama dari dulu tidak pernah ada yang bantu. GFC tempatnya nanti kan dapat bantuan kalau sukses. Kita belum kenal Pak. Nah, nanti ke depannya kasih tanda saya bilang Pak, tidak mungkin kalau ada sembako dan saya prioritaskan sekarang di luar orang komunitas saya tidak akan memberi karena saya berjuang untuk lebih bagus orang komunitasku yang saya jaga ketimbang yang lain. Begitulah ke depannya. Akhir kata, mohon maaf. Mungkin ada yang salah saya sampaikan, saya mohon maaf. Intinya, jangan menjelekkan caleg lain, jangan. Jangan menceritakan keburuk orang lain, jangan. Fokus di otak kita adalah bagaimana calon tak ini menang ke depan. Itu fokus. Kalau kita menang. Jangan kita jelek-jelek dia tidak baik. Jangan. Kita di otak kita menang. Seperti itu ke depan. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kepada saudaraku semua. Bukan sampai di sini kita ketemu. Saya kira Bapak Brian, kalau ada lagi anggota mau bergabung, kami juga siap ke sana. Ke rumah lagi. Jadi kita geser lagi. Seperti itu. Nanti kalau ada keluarga lagi, karena masih ada yang hari ini, kita ada kalau sudah cukup anggota lagi, kita kasih tahu kami datang ke rumah. Karena kita kerja keras ini, Pak, lagi 1 bulan saya. Ke depan ini. Jadi mohon maaf, saya pesan kepada kita semua. Jadi saya tidak ada sesuatu, tidak ada uangku. Hatita yang ada. Iya. Hatita yang ada. 100%. Terima kasih. Jadi selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Astuti. Saya persilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat sore semuanya. Semoga kita semua sehat, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Tuhan atas kuasa Tuhan kita semua berada di sini. Tentu ini seperti yang Pak Domi bilang tadi, bukan suatu kebetulan. Memang pertemuan kita hari ini sudah ditentukan oleh Tuhan bahwa kita akan bertemu di tempat ini. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kita akan ketemu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa hari ini saya berada di sini. Tetapi karena Pak Domi mengajak saya ke sini, memperkenalkan dengan teman-teman anggota GFC, dan saya dengan bangga bisa bergabung, bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian.
Tadi sudah diperkenalkan itu sebelum saya datang kita semua sudah tahu dengan saya karena sekarang ini kan lagi musim hujan bersamaan dengan musim caleg. Iya. Jadi Hujan karena caleg. musim caleg, Hujan caleg. musim caleg. Jadi karena musim caleg, di mana-mana kita bicara caleg. Iya. Mau ketemu di mana, ketemu di gereja kita bicara caleg. Pohon-pohon pun mengeluh sekarang. Andai kan bisa dia berteriak kesakitan di paku dengan gambar-gambar caleg. Tetapi pohon-pohon pun menerima bahwa ini adalah waktunya. Jadi ya mereka pasrah saja. Silahkan saya dipaku sampai puas. Karena suatu saat akan tiba waktunya akan tercabut dengan sendirinya. Nah, itu yang selalu saya sampaikan bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kita mungkin berbeda agama, berbeda keyakinan, tetapi tujuan hidup kita sama. Tujuan akhir juga kita sama. Kita mau hidup di dunia dengan baik dan kita nanti akhirnya masuk surga. Itu semua tujuan kita, sehingga untuk mendapatkan itu apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kita tanam kebaikan, hasilnya pasti juga kita akan dapatkan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, keburukan sekecil apapun yang kita tanamkan pasti balasannya juga dengan keburukan. Ini yang selalu kita pegang karena sama, saya rasa sama. Pak Domi juga menyampaikan sama dengan pemahaman saya. Kalau dalam agama kita, apa yang segala sesuatu perbuatan baik tidak kecuali dengan kebaikan juga. Nah, saya rasa karena ini adalah niat baik saya untuk datang bertemu, Bapak Ibu tentu juga punya niat yang baik untuk bertemu dengan saya dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ya, nah, karena kita memasuki tinggal kurang lebih 60 sekian hari lagi, kita sudah masuk lagi pesta demokrasi yang di Indonesia setiap 5 tahun sekali kita akan mengadakan pemilihan. Nah, disampaikan tadi bahwa kita jangan melihat partai, jangan melihat lambang partai karena yang jelas kalau kita lihat lambang partainya P3 itu adalah Ka'bah, itu kan kiblatnya orang Muslim. Tetapi lihat orang yang kita mau pilih di dalamnya. Kalau kita melihat orang yang mana kira-kira yang kita pilih yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Bapak Ibu sekalian dalam perjalanan saya ini mungkin sudah yang ke-270 sekian Pak. Karena Goa dan Takalar saya punya wilayah 12 kecamatan itu hampir sudah semua kecamatan saya sudah lalui dan tiap hari saya keluar target 3 titik per hari. Andai kan semalam tidak ada acara sampai larut malam di sana, mungkin bukan cuma 1 titik hari ini. Cuma memang jauh-jauh sebelumnya Pak Domi bilang hari Minggu di tempat saya. Ya silakan. Jadi khusus hari Minggu memang saya kasih ruang ke Pak Domi dan Pak Domi bagi saya luar biasa sekali. Beliau ini bukan tim sukses namanya. Pak Domi bukan tim sukses. Kalau yang namanya tim sukses pasti ada uangnya. Tapi Pak Domi dengan senang hati, dengan sukarela menjadi relawan. Yang saya istilahnya bukan tim sukses tapi relawan. Yang namanya relawan yang tidak digaji. Coba tanya Pak Domi sudah berapa uangnya. Pak Domi pasti bilang belum, masih nol. Karena bukan uang yang diinginkan Pak Domi. Pak Domi bekerja bukan untuk dirinya sendiri tapi memikirkan terutama komunitasnya. Kalau Pak Domi memikirkan dirinya sendiri tidak mungkin dia bawa saya sini. Pak Domi pasti bilang, kasih saya dulu uang baru saya jalan. Pak Domi, saya tahu Pak Domi tanpa melapor ke saya tahu kalau Pak Domi jalan. Tiap hari Pak Domi jalan. Saya tahu pikirannya Pak Domi tiap malam. Besok saya kemana lagi cari suara. Besok saya kemana lagi cari suara. Dan itu dilakukan hampir semua relawan yang ikut sama saya. Dan syukurnya Bapak Ibu sekalian, saya selalu dipertemukan orang-orang yang sama. Saya bilang Pak Domi, kita dipertemukan dengan orang yang pikirannya duit, bertemu juga orang yang sesamanya seperti itu. Orang yang selalu bekerja dengan sukarela, dengan suka hati, kita akan juga dipertemukan dengan orang yang seperti kita. Nah teman-teman saya ini, kebetulan ini Hasriani Takena namanya karena dia orang Makassar, Pak Daeng. Hasriani Takena, dia kebetulan juga caleg di DPRD Kabupaten Goa pemilihan Palangga Barombong. Jadi kalau misalnya pilihan Palangga, saya enggak, kalau Palangga saya takut ya, kabupaten saya enggak mau terlalu mengarahkannya karena biasanya, tapi kalau di bawah komunitas Pak Domi ya, Pak Domi saja yang menyampaikan karena dia sama dengan saya, kemana-mana dia ikut saya, sampai-sampai dia korbankan sendiri dapilnya hanya untuk mendampingi saya ke
ke daerah kemanapun keluar nanti Bukannya kami sampai salah. dia sampai dia sempat digangguin sama orang-orang P3. Sebenarnya kamu dapil mau di mana? Palangga Baropong, kenapa kok ada tumpuk bulu ada di sini? Karena dia bilang begini, kalau sudah Ibu Asniwati yang berhasil, saya juga sudah berhasil. Mengingat persaingan di Kabupaten Palangga Baropong, sampai tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan berkehendak. Ya, betul. Apalagi kalau teman-teman komunitas Pak Domi yang tergabung di Palangga Baropong ini bisa menyatukan suara untuk dia, saya kira tidak ada yang tidak mungkin. Dan akan orang menjadi heran, Hasriani bisa duduk, siapa pendukungnya? Cek luar biasa, Flores yang dukung Hasriani. Ini kita akan mahal harganya nanti Pak. Makanya saya ini hanya kebetulan saja saya dekat dengan Pak Amir sekarang. Tetapi latar belakang saya hanya ibu rumah tangga biasa. Saya hanya punya usaha kecil. Kebetulan karena saya punya kapasitas, saya mungkin punya kelebihan yang belum dimiliki teman-teman lain, sehingga saya tingkat popularitas saya mungkin lebih tinggi daripada teman-teman caleg lain. Tapi kalau dibilang latar belakang keluarga, orang tua saya hanya guru dua-duanya yang tidak punya nama besar di kabupaten gua, apalagi di Sulawesi Selatan. Jadi saya hanya membawa diri sendiri, mungkin tentu doa-doa orang tua kita terdahulu yang selalu mendoakan anaknya supaya sukses. Nah, inilah mungkin yang membawa saya sampai ke sini. Dan saya, karena saya sudah 12 tahun bersama Pak Amir sekarang, apa yang beliau jalankan, apa yang beliau bawakan, itu yang saya pelajari dari beliau, sehingga apa yang saya lakukan seperti apa yang Pak Amir sekarang lakukan kepada siapapun, tidak membeda-bedakan siapapun. Tidak membeda. Pak Amir sekarang kalau acara tidak pernah mengundang pejabat. Beliau lebih senang memanggil masyarakat biasa. Perkawinan saja anaknya, saya cerita sedikit. Perkawinan anaknya Pak Amir sekarang, dia memanggil masyarakat. Kita jadi yang mengundang ini kita tim. Karena tim yang tahu siapa orang-orang di bawah. Pak Amir sekarang kan tentu dengan orang seperti beliau pasti tidak hafal satu persatu muka ini. Tapi kalau Pak Domi kan sudah dihafal. Nah mungkin nanti kalau acara Pak Domi akan dikasih kepercayaan tersebut, Pak Domi undang. Beliau mengundang, dia sudah pesan begini, sampaikan salam saya, jangan bawa apa-apa. Datang saja di hotel Claro dengan bertaburan artis kalau Pak Amir sekarang kasih kawin. Tidak membawa amplop. Tidak bohong kok. Sudah 2 anaknya menikah. Yang pertama yang Imam Fauzan Amir Uskari, anggota DPRD Provinsi. Yang kedua yang Ketua Yayasan Arifah, yang tempatnya kita acara malam. Nah ini beliau caranya seperti jadi memang betul-betul memasyarakat dan dicintai memang. Kalau kita lihat tadi malam itu luar biasa orang itu yang tidak dipanggil berdatangan, itu membuktikan bahwa begitu dicintainya Pak Amir Uskari di Kabupaten Goa. Yang memberikan ucapan selamat ulang tahun Pak bukan Menteri Keuangan, Sandiaga Uno, semua tokoh-tokoh nasional. Karena kenapa? Pak Amir Uskara sudah setaraf dengan mereka. Tetapi pembawaan Pak Amir Uskara luar biasa, siapapun dia sapa. Kalau Pak Amir Uskara namanya sudah nasional ya, pastikan tidak bisa dihafal satu persatu. Tapi orang datangnya seolah-olah kenal, ih mari Pak sudah lama, padahal dia tidak tahu ini. Sebentar baru dia bisik, siapa lagi tadi itu? Begitu, jadi kenal dulu, seolah-olah kenal, tapi dalam hati siapa ya, siapa nah? Oh iya, atau dia tanya dulu, siapa yang datang, siapa namanya? Dia tanya dulu, oh ini namanya. Langsung dia sapa misalnya, saya bilang, siapa ini? Oh ini Pak Domi. Pak Domi mari, padahal itu baru dia tahu. Jadi dia keramatamahannya, silaturahminya yang kita patut jempol. Inilah yang saya lakukan sehingga saya sebagai caleg melakukan seperti itu. Teman-teman caleg lain mengandalkan uang Pak memang politik itu butuh kos, butuh biaya politik. Tetapi politik itu biaya itu harus arahnya jelas. Karena kemarin 5 tahun yang lalu Palangga Baropong, mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya Haji Uci yang punya Beckham ini. Yang punya Beckham di luar itu kan di sini ya? Iya. Beckham itu dia caleg Palangga Baropong, 2 miliar uangnya keluar nggak terpilih. Karena kenapa? Dia pakai tim sukses Pak. Timnya sukses, calegnya nggak duduk. Makanya saya nggak pernah mau pakai nama tim sukses atau peluncur karena ini juga berbahaya. Akhirnya yang menjadi tim sukses, yang menjadi peluncurnya sampai sekarang tidak dipercaya oleh orang lain. Tidak ada lagi caleg mau pakai. Ketika dibilang
tim suksesnya caleg ini, si ini. Orang sudah tahu, enggak usah ikut sama dia, percuma. Karena dari caleg itu apa yang diberikan dari caleg enggak sampai. Jadi contoh ya, sekarang kan caleg banyak yang begini Pak, mencatat, mendata orang-orang yang mau dibayar suaranya 100-200 ribu. Dia data ini. Ini kan belum tentu ada caleg lain lagi. Pasti ada caleg lain lagi yang mendata orang yang sama. Nah masyarakat kan kita tidak tahu, dua-duanya diambil. Hari ini ada caleg kasih 200 ribu dia terima. 1 minggu habis uangnya lupa caleg itu siapa yang kasih. Bulan depan ada lagi caleg kasih 100 ribu. Belum seminggu habis lagi uangnya lupa lagi siapa caleg. Tiba-tiba terakhir Fajar yang datang menyerang alias serangan Fajar 50 ribu itu yang ditusuk. Kasihan. Makanya saya karena pengalaman-pengalaman itu Bapak Ibu sekalian saya tidak mau yang namanya karena kenapa? Beli suara artinya beli putus berakhir hanya sampai di TPS 14 Februari. Setelahnya goodbye. Tidak ada lagi komunikasi, tidak ada lagi hubungan. Padahal saya mau bekerja setelah terpilih. Saya tidak mau dulu berbagi-bagi sebelum terpilih. Saya mau berbagi atau berbuat setelah terpilih. Tapi hari ini saya bawa juga apa-apa. Saya tidak mau juga tidak bawa, saya tidak mau cerita. Ada juga sedikit, sekedar tanda mata, sekedar pengingat bahwa saya pernah datang. Soal Bapak Ibu mau pilih saya kan, Bapak Ibu punya hati yang tahu. Saya tidak ikuti, Pak Doni tidak ikut masuk di TPS. Bapak Ibu pilih saya atau tidak. Tapi karena kalau saya memberikan apa-apa bukan karena saya mau dipilih, hanya betul-betul sebagai tanda bahwa saya pernah datang, ada pengingat. Tapi kalau misalnya karena kenang-kenangan itu saya kasih sehingga ini saja Ibu yang dipilih kita sudah terima ini, salah. Tetapi kalau Bapak Ibu juga terima dan tidak mau pilih saya ya tidak apa-apa juga. Sudah ada juga yang bisa bercerita. Bukan saya mengungkit, cuma bilang. Saya tidak mungkin cuma saya bilang, Pak Doni bawa saya ke sana, saya tidak bercanda. Saya betul-betul karena saya selalu ingat pesan Pak Nuruskara. Ini yang Pak Nuruskara selalu lakukan dan ini yang saya pegang. Karena kenapa? Saya sejak periode Pak Nuruskara masih DPR Provinsi, saya sudah ikut beliau. Pada periode pertama beliau masuk DPR RI 2014, saya berada dalam barisan pemenangannya beliau. Waktu itu ada yang namanya AU Community, Amir Uskara Komunitas. Itu baru pertama kali kita buat struktur. Saya sebagai sekretaris Kabupaten AU Community. Ada ketua saya mantan KPU, namanya Pak Sudirman, dia ketua dan saya sekretarisnya. Kita membentuk relawan sampai kecamatan, desa, kelurahan sampai dusun. Itu yang kita lakukan. Nah, karena pengalaman saya ikut dalam Pak Nuruskara, ini yang saya lakukan, bersilaturahmi tidak putus. Karena kenapa? Dalam Islam dikatakan bahwa barang siapa yang senantiasa menjalin hubungan silaturahim seperti ini Pak, bertemu, bertatap muka, ngobrol, kita senyum, itu akan dipanjangkan umurnya, akan dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya, dan meninggalkan nama baik setelah kematiannya. Ini yang saya pegang, ini ada hadis Rasul Muhammad ya dalam agama saya, dan tentu ini juga kita bisa terima sebagai umat Yesus, pasti juga seperti itu kan. Ini kan masuk ya, karena memperbanyak silaturahmi, memperbanyak pertemuan begini, memperbanyak rezeki, minimal informasi itu, rezeki itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar orang kaya, itu bukan hanya sekedar uang, tapi di mana kita senang, kita nyaman, kita berada ke seseorang. Karena perasaan nyaman itu sudah merupakan rezeki yang sangat berharga. Jadi rezeki bisa berupa kesehatan, bisa berupa kesempatan. Ini juga sebenarnya rezeki, karena kenapa? Pak Domi membawa saya ke sini, kita bersilaturahmi, minimal walaupun ada sedikit, itu kan merupakan rezeki yang harus kita syukuri. Dan saya percaya juga bahwa apa yang kita keluarkan dengan senang hati, dan orang menerima juga dengan senang hati, maka dia akan kembali dengan teman-temannya. Yang saya percayai. Kemudian yang selalu saya ingat juga kata Pak Nuruskara, mulailah awali dengan sebuah niat yang baik. Karena kalau kita berniat dengan baik, diawali dengan niat yang baik, pasti kita akan bertemu dengan orang baik, kita akan menemukan hal-hal yang baik, dan kita akan mendapatkan hasil yang baik. Itu yang saya pegang. Yang kedua pesannya Pak Nuruskara, bekerja dengan ikhlas.
Kalau kita bekerja dengan ikhlas, pasti Tuhan membalas. Misalnya seperti saya ikhlas, saya jalan seperti ini Bapak Ibu. Saya memang, karena saya caleg, saya harus mencari suara. Saya caleg, saya mau duduk, tetapi saya tidak memaksakan diri untuk duduk. Saya tidak berambisi untuk duduk, karena kalau saya berambisi, kita akan menghalalkan segala cara. Saya jalan seperti ini, saya bawa oleh-oleh, itu betul-betul saya ikhlas, hanya sebagai betul-betul saya mau diingat, bukan untuk menyogok. Karena kenapa? Dalam agama saya, yang disogok maupun menyogok itu sama-sama menghapus. Seperti yang disampaikan Pak Romi tadi, haram hukumnya kita menerima uang caleg, tidak berkah. Caleg memberi kita 200.000 karena mau dipilih, kita makan tidak berkah, tidak ada berkahnya. Nah kita ini kan hidup Pak, kita mencari sesuatu bukan banyaknya tapi keberkahannya. Apabila dia sudah berkah, maka itu akan mencukupi. Kita hidup ini harus syukur. Kalau kita bersyukur, sedikit pasti cukup. Tapi kalau kita tidak bersyukur, apapun tidak cukup. Tidak akan ada puasnya. Kalau kita tidak bersyukur, jangan kita tunggu puas. Karena manusia itu tidak akan mungkin pernah puas. Tetapi kalau kita bersyukur, sedikit pun pasti cukup. Dan akan pasti dicukupkan oleh Tuhan. Ini yang saya selalu ambil pelajaran dari Pak Nuru sekarang. Kemudian yang saya mau sampaikan juga bahwa perjalanan perjuangan yang saya lalui ini, Pak, memang sangat luar biasa. Butuh perjuangan yang keras dan doa. Tentu saya berharap doa kita semua sesuai dengan agama dan kepercayaan kita, bahwa karena bayangkan 168 caleg provinsi, Goa dan Takala, hanya 9 kursi yang tersedia. Jadi hanya 9 yang mau duduk. Jadi sehingga siapa yang bekerja itu yang dapat. Kemudian yang saya lakukan ini karena saya cari pekerjaan saya seperti ini. Mencari suara yang saya anggap pekerjaan buat saya ini adalah ibadah. Karena saya anggap ini ibadah, maka saya sukarela melakukan. Bayangkan, kalau kita cerita perjalanan Pak Domi menuju yang namanya satu dusun di Desa Parigi, Kecamatan Kidimboncong, 14 kilo Pak, cuma 14 kilo jaraknya, tapi 3 jam baru sampai. 3 jam dengan medan yang begitu luar biasa, kiri jurang, jalan di tengah, jalan lumpuh, kemudian batu-batu besar ini dilalui hanya mobil truk yang bisa dengan Land Rover, yang hanya mobil yang open, yang 4x4 yang bannya kayak mobil truk, hanya itu yang bisa. Truk juga tidak bisa. Tidak bisa. Ada mobil khusus memang. Mobil khusus memang. Dan luar biasanya Pak, yang menemani kami, Pak Domi bisa cerita, betul-betul orang yang ikhlas. Relawan juga. Saya dicari, dibiayai Pak. Saya caleg, saya dibiayai oleh yang punya mobil, dia yang bawa sendiri mobil, dia juga sendiri yang bawa oleh-oleh untuk orang di dusun. Kita itu bersyukur. Sampai Pak Domi bilang, luar biasa ini Bapak ini. Kita ikhlas dari awal, maka kita dipertemukan dengan orang baik. Saya dengan niat baik, saya dipertemukan dengan Pak Domi yang orang baik. Menurut saya Pak Domi orang baik, karena kenapa? Dia pertemukan saya dengan teman-teman. Saya kira saya sudah tidak bisa hitung berapa jumlah temannya Pak Domi yang dipertemukan sama saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa teman-teman Pak Domi yang bertemu dengan saya, mudah-mudahan juga sudah memilih saya. Tapi kalau saya lihat wajah-wajah bapak-bapak ibu ini, kayaknya satu hati saya. Satu hati sudah lama itu sebenarnya hari ini ditusuk bahwa memang jangan sekarang Pak. sabar Kalau gua sistem oke. Tapi memang kalau teman-teman Pak, Kalau Pak Amir berjalan, nah kita ikut saja. ya. Jadi teman-teman begitu, teman-teman dekat pun begitu. Rasa-rasanya ini kita sudah mau 14 Februari, sudah tidak sabar lagi. Karena hitung-hitungannya Pak, kalau hari ini pencoblosan, saya tidak muluk-muluk dengan doanya kita semua, dengan bergabungnya kita semua. Saya yakin saya duduk. Karena kenapa? Iya. Karena kenapa saya bekerja Pak? Bayangkan 260 titik lebih, 270 lah. 270. 170 titik Pak, saya bertemu orang 25 orang satu titik. Kira-kira 25 kali 200, kurang lebih 7.000 orang yang saya temui. Dan 7.000 orang yang saya temui, mereka mendoakan semua sama saya. Saya kadang-kadang terharu itu Pak. amin Setiap selalu ada. Ini ada beberapa tempat yang saya seperti ini. Tidak semua tempat yang saya terharu, karena saya ketemu orang duduk pasti nak. Ada saja orang yang doakan saya duduk kina, baik di Facebook, di WA,
Mudah-mudahan Bu Ibu dulu Orang yang tidak orang yang tidak kenal, hanya melihat kegiatan-kegiatan saya di Facebook, hanya melihat kegiatan-kegiatan saya di medsos. Mereka messenger, sukses Bu. Mudah-mudahan kita itu kan singkat tapi itu dari hati. Dari hatinya mereka mendoakan sama saya dan itu luar biasa. 7.000 orang yang amin. Kalau dalam Islam 40.000 saja, 40 orang saja yang mendoakan Pak, itu sudah diijabah doanya oleh Tuhan. Apalagi 7.000 yang berdoa untuk saya yakin sekali. Dan saya sampaikan tidak sia-sia nanti Pak, tidak sia-sia nanti pilihan Pak, karena Pak Domi kan kita ini Pak Domi baru berapa bulan kita ketemu ya Pak Domi. Pak Domi sudah jatuh cinta sama saya pada pandangan pertama. Pertama kali Pak Domi ketemu sama saya di kafe. Mungkin Pak Domi belum cerita kalau beliau itu begitu ketemu sama saya, ada kan seperti itu. Kita ketemu sama orang langsung klik gitu ya. Karena kadang-kadang juga kita bertemu orang kayaknya tidak ada rasanya gitu. Tidak ada kayak tidak ada kecocokan. Ketemu sama Pak Domi langsung menyatakan bahwa saya dukung Ibu. Saya akan bawa komunitas saya untuk mendukung Ibu Ana. Kebetulan ini bajunya Pak Domi, jangan mati ragu. Inilah yang punya tagline-nya, slogannya itu yang namanya Irwan Abidin, tapi dia pemilihan Somba Opu. Pak Langga tidak memilih dia. Tapi kalau ada keluarga di Somba Opu kan bisa diarahkan. Mungkin ada keluarga yang mungkin teman-teman yang menikah dengan orang Muslim berkali yang tidak masuk, tidak bergabung di GFC atau orang-orang luar yang kebetulan kita punya kerabat di Sulu Minasa, di Somba Opu, ya bisa diarahkan karena seperti yang Pak Domi jelaskan. Beliau itu adalah staf ahlinya Amir Uskara yang sudah 10 tahun mendampingi Pak Amir Uskara di Jakarta. Beliau, anak itu juga luar biasa karena kenapa? Kalau dia mau uang, mau kaya, orang mau ketemu Pak Amir Uskara, Pak, kalau di Jakarta rela membayar uang 50 juta. Tapi dia tidak mau. Tidak mau karena almarhum ayahnya itu selalu pesan, jangan sembarang terima uang. Tidak berkah. Hanya karena kita mempertemukan yang tidak mengeluarkan modal, hanya mempertemukan Pak Amir Uskara dengan orang, harus kita ambil uangnya orang. Ini yang kita tidak lakukan. Nah, sama ini yang saya lakukan sekarang Bapak Ibu, saya hanya sekedar bisa memfasilitasi ke Pak Amir Uskara karena saya belum punya jabatan. Saya belum menjadi wakil rakyat. Saya belum bisa berteriak memperjuangkan kita kalau saya belum duduk. Yang saya bisa perjuangkan hanya sekedar memfasilitasi Pak Amir Uskara dengan kita. Hanya bisa memfasilitasi bantuan-bantuan dari Pak Amir Uskara, misalnya sembako. Tetapi karena Pak Amir Uskara, kita semua mungkin di sini sudah pernah mendapat bingkisan dari Pak Amir Uskara, karena biasanya kalau di Bakori itu dulu almarhum, ya, almarhum Pak Acil ya, Pak Asis itu kan beliau biasanya membagi di sini. Pak John, ya. Nah itu kan dari Pak Amir Uskara. Tapi kalau saya juga berhasil duduk, ada lagi dari saya. Berarti Bapak dapat 2. Satu paket dari Pak Amir Uskara, satu paket dari Astimot ya. Jadi kalau Bapak mau 2 paket, ya kasih duduk juga saya. Ya mudah-mudahan. Saya rasa kalau kita bisa kompak Pak, kita akan mahal harganya. Kalau seorang Asniwati Abbas bisa duduk, saya cerita sedikit ya tentang siapa-siapa yang dalam komposisi caleg ini. Internal partai saya sudah luar biasa persaingan. Yang nomor 1 itu ketua DPR. Kalau ketua DPR duduk wajar, dia pejabat, dia punya banyak uang, sudah 2 tahun, sudah 2 periode di DPR. Ketua DPR, dia pengusaha lagi. Jadi kalau orang mau berbicara uang, maka dia yang dulu, dia bisa beli suara Pak. Kalau kita mau berbicara suara, wajar kalau dia dulu, pasti orang, wajar, dia punya uang, punya jabatan, banyak yang bisa dia gunakan, fasilitas negara yang bisa dia gunakan. Ada reses dan lain-lain, supaya ada perjalanan dan lain sebagainya. Yang kedua ini anak pejabat, orang Bontolongpo. Dia bapaknya jaksa, jadi yang dikenal bapaknya, yang anak jaksa. Yang anak jaksa, dia juga wajar kalau duduk, karena ada intervensi orang tuanya, jaksa. Dia bisa intervensi pada desa, dia bisa intervensi siapa pemborong apa semua untuk memilih anaknya, wajar. Terus yang nomor 3 ini Asniwati Abbas siapa? Tapi kalau sempat saya duduk, yang hebat kita semua pasti akan dicari. Siapa relawannya ini? Kenapa bisa duduk? Bukan Asniwati yang hebat Pak, kita semua yang hebat. Setelah dicek percek, luar biasa GFC di belakangnya. Maka GFC akan mahal harganya dalam pemilihan apapun. Mau pemilihan caleg, pemilihan bupati, pemilihan presiden, pasti kita akan dicari. Pemilihan gubernur, pemilihan bupati sebentar lagi. Pasti dicari lagi. Pasti dicari, cari dulu itu relawannya Asniwati Abbas, siapa kira-kira yang jalankan itu. Setelah dicari, GFC, di situ kita sudah bisa jual mahal Pak, bisa jual mahal. Karena kenapa? Kita kompak.
Kekompakan kita yang dibayar mahal. Tetapi kapan kita terpecah-pecah, kita nggak dihitung. Contoh, saya kasih contoh satu TPS. Kita terpecah. Caleg ini suaranya hanya 10. Caleg ini hanya suara. Dan lain-lain. Hanya 10. Tidak ada yang bisa perhatikan kita. Karena mereka masing-masing saling mengharap. Jangan saya kesana deh 10 di suaraku. Caleg yang satu juga, saya juga 10 di suaraku. Dan caleg yang akhirnya tidak ada sama sekali yang datang ke kita. Karena kenapa? Karena kita terbalik. Ini enaknya kita komunitas. Karena kalau komunitas kita bisa menyatu. Dan kan Pak Domi sudah tahu, ini di TPS mana. Sudah ada datanya semua. Nama ini, di TPS ini, di kecamatan ini. Ini hanya ini dulu yang saya bisa lakukan untuk kita. Yang kedua, contoh yang kedua, saya hanya bisa memfasilitasi bantuan-bantuan Pak Amir Uskara. Contoh kayak gereja, rumah ibadah, sekolah, UMKM, dan lain sebagainya. Hanya itu yang bisa saya fasilitasi. Karena tidak bisa juga kita difasilitasi kalau kita tidak kenal. Kita tidak kenal dengan Pak Amir Uskara, kita tidak kenal siapa. Kebetulan saya dengan Irwana ini kan hubungan baik. Komunikasi kita setiap hari selalu telepon, apa kabar Bunda, bagaimana perjalanan Pak Ayah. Akhirnya karena hubungan saya baik dengan Pak Amir Uskara, maka saya bisa memfasilitasi teman-teman. Pak Amir Uskara, Pak Ibu, beliau tidak tahu siapa yang dibantu. Karena itu tadi ikhlas. Ikhlas penting bantuan dari komisinya itu sampai ke masyarakat. Pak Amir tidak mesti tahu siapa yang dikasih. Karena kenapa? Tidak perlu buat apa. Yang penting dia sampai. Yang tahu ini kita macam saya, macam teman-teman. Yang tahu saya, yang tahu siapa yang kita kasih. 24 miliar bantuannya Pak Amir masuk di Kabupaten Goa khusus untuk UMKM. Untuk yang saya fasilitasi sendiri sekitar ada 3 miliar. Kita tidak pernah meminta apa-apa dari orang-orang yang kita bantu. Karena Pak Amir Uskara seperti itu. Pak Amir Uskara membebaskan kita. Bantu teman yang bisa kita bantu. Saya bantu teman, contoh ini karena kebetulan dekat sekali sama saya, sama ini, Fauzi. UMKM sudah terbantu, UMKM itu dia dapat 35 juta, dia 45 juta. Tidak kembali. Tidak kembali, itu betul-betul. Itu yang saya bilang kemarin itu. Ya, itu betul-betul dana bantuan. Makanya nanti khusus anggota kita itu. Ya, itu bisa. Jadi kita persiapkan sekarang Pak Domi, persiapkan sekarang itu tahun depan. Saya sudah suruh mereka. Tahun depan kita bisa disurvei dan mudah-mudahan bisa dicairkan karena ini berkelompok. Jadi satu kelompok 10 orang, satu kelompok 10 orang. Kalau kita bisa kompak, kenapa tidak? Masa saya sudah dibantu, saya tidak bisa bantu orang? Nah, iya betul. Jadi Pak Amir Uskara kan tidak tahu Pak. Tidak. Jadi kalau bukan kita yang membantu juga Pak Amir Uskara menyampaikan, beliau kan tidak tahu. Dia tidak tahu kalau ini orang saya sudah bantu. Makanya waktu kita kumpul di Cemara itu, makanya saya kasih tahu Pak Uskara. Sebagian besar dari mereka ini Pak sudah pernah dapat bantuan UMKM. Aspirasi Amir Uskara yang difasilitasi oleh Asniwati Abbas dieksekusi oleh Irwan Aridin. Jadi seperti itu. Cuma kita ini saya dep dulu karena mohon maaf dulu, Ya. saya potong dulu, saya dep dulu. Saya mau lihat orang ini mau bergerak atau tidak. Ya. Saya sudah sepesan sama Pak Tubi itu hari bergerak 10 orang kakak. Itu kita nanti sistemnya ada, itu sudah pasti. Iya, betul. Sudah pasti. Yang terpenting bergerak Ki. Ya, karena ini kan sudah masuk politik Pak. Ya. Tentu kita ada timbal balik. Timbal balik. Yang lalu-lalu kan saya belum jadi caleg. Yang waktu itu karena saya belum caleg ya. Siapa saja yang penting orangnya Amir Uskara. Yang penting pilih Pak Amir Uskara, siapa saja saya bantu. Tapi karena sekarang saya juga caleg ya, saya juga mau dibantu. Jadi caranya seperti itu. Tapi karena teman-teman yang sebelum saya jadi caleg banyak juga saya sudah bantu, ya akhirnya juga mereka, masa saya tidak bantu, dinasti kita sudah bantu saya. Akhirnya kita ada timbal baliknya. Ini yang kan. Jadi seperti juga ini nanti saya pasti bantu ketika nanti kan ini kan sudah dekat ini Pak, sudah tidak bisa yang biar saya mau bantu sudah tidak bisa lagi keluar ini bantuan. Jadi karena ini sudah dekat kita perlihatkan bagaimana kita bisa kompak, bagaimana kita bantu dulu saya. Karena kan ini ada yang namanya garis tangan ya. Karena dari sekian dari 168 orang 9 yang duduk itu sudah tercatat. Tuhan sudah tentukan bahwa cuma kita tidak tahu siapa yang mau duduk, makanya kita berusaha. Jadi yang dulu adalah orang yang berusaha dan berdoa. Nah, misalnya ini kan kita mau duduk dan kita punya rencana saya duduk. Tapi misal karena garis tangan ya, karena apapun yang terjadi, kalau saya sudah digariskan untuk di DPR, pasti saya yang duduk.
Tapi misalnya saya tidak duduk di DPR, berarti Tuhan bilang bukan tempatmu yang terbaik di situ. Mungkin Tuhan menyiapkan tempat lain untuk saya lebih baik dengan cara bersilaturahmi seperti ini. Tetapi saya masih bisa bantu karena saya masih dekat dengan Pak Meruskara. Pak Meruskara jadi bupati, saya juga masih bisa bisi-bisi. Tolong diperhatikan komunitasnya GFC, Pak Bupati. Karena saya Kalau juga, masih ketua, wakil ketua DPW. ya, saya karena sudah lama di P3, saya termasuk salah satu wakil ketua DPW P3 Sulawesi Selatan. Saya juga sudah punya jabatan di partai ya, jabatan yang tidak digaji. Iya, seperti Karena itu. kerja partai ini adalah memang kerja-kerja untuk kita tidak bisa hidup di partai. Jadi itulah yang saya bilang tadi, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi awalnya kita yang menghidupkan organisasi, kita tidak dihidup di organisasi. Tapi setelah organisasi besar dan kita sudah banyak kontribusi di dalamnya, kita akan dihidupkan lagi oleh organisasi. Sama dengan Pak Domi organisasinya. Ini kan Pak Domi ini mengurus orang tanpa pamrih, menggabungkan ini orang-orang ini kok di dalam komunitasnya tanpa memungut biaya, maka beliau malahan beliau yang berkorban. Ya korbanlah itu, bensin ke sana kemari itu kan pakai duit, bukan pakai air ini mobil. Ke sana kemari hanya untuk menggabungkan kita, untuk melihat kebaikan-kebaikan kita ke depan. Nah, kalau kita sudah baik di bawah pimpinannya Pak Dobi, kita sudah baik, kan kita sudah bisa sejahtera dengan menghidupkan organisasi di awal. Setelah organisasi besar, maka kita sudah bisa hidup di organisasi. Contoh, kita sudah besarkan diri organisasi, sudah ada UMKM yang kita bantu, itu bisa disisihkan untuk organisasi, kas organisasi. Masukkan ke kas organisasi, kan ini kasnya untuk kita lagi semua. Ada keperluan-keperluan umum bisa kita belikan lewat. Ada teman-teman yang berduka bisa melalui kas komunitas. Teman-teman yang kasih kawin misalnya, kita bisa melalui uang kas. Itu didapat dari teman-teman yang mendapat bantuan-bantuan Persennya. ya begitu. Jadi seperti ini di perjalanan organisasi ini. Jadi orang ikut organisasi itu Pak, tidak ada ruginya. Memang kita harus menyiapkan waktu, menyiapkan tenaga dan sedikit materi. Tetapi kalau kita melakukan itu dengan senang hati dan itu berhasil, itu hasilnya akan kembali juga dengan kita. Saya selalu, biasa saya dengar, saya petik ada suatu kalimat bijak dalam. Kalau kita memberikan uang kepada seseorang dengan senang hati, walaupun sedikit, terus orang itu juga menerima dengan senang hati, dengan ikhlas, maka itu uang kembali dengan teman-temannya. Jadi satu kita keluarkan uang, dia kembali dengan teman-temannya. Jadi kita akan mendapatkan rezeki yang kita tidak tahu arahnya dari mana. Jika Tuhan sudah berkenan. Mungkin karena keikhlasan Bapak Ibu menerima saya bertemu ini sudah menjadi catatan baik. Dan besok ada urusan tak di luar, dipermudah. Karena mungkin hari ini, mungkin apa yang kita lakukan hari ini, besok-besok ada urusan, kita dipermudah di luar, banyak yang bantu. Ada saja yang bantu kita. Sama dengan perjalanan saya. Ada saja teman yang saya Pak Ibu terus terang sangat kurang orang yang saya kenal. Orang yang memperkenalkan ke saya yang banyak. Ibu ke sini, ibu ke sini. Dan semua orang-orang baru yang saya temui, bukan orang-orang lama. Justru orang-orang lama yang membawa saya ke teman-teman barunya. Nah, bayangkan kalau sudah 7.000 orang baru yang saya temui. Kurang lebih 7.000 orang. Makanya saya bilang Pak Domi catat semua anggota komunitas. Karena ini kan menjelang Natal. Menjelang Natal ini mudah-mudahan kita bisa tercover semuanya. Kalaupun ada yang tidak tercover ya kembali lagi, bukan rezekinya. Semua, makanya saya bilang kita kompak dalam satu organisasi. Nanti Pak Domi catat semua yang bukan cuma di Somboku, karena Somboku itu kan miliknya Irwan Abidin ya. Tapi untuk di luar Somboku kan untuk saya dan Pak Meruskara. Jadi nanti catat saja semua nama-nama yang ada di anggota komunitas serta alamatnya. Nanti diserahkan catatannya ke saya serahkan ke Pak Meruskara. Tolong diperhatikan, mau hari Natal ini. Saya sebenarnya sudah siapkan waktu Pak. Saya sudah bisa. Tolong siapkan waktu saya untuk GFC Community mau ketemu dengan Meruskara. Saya sudah lapor sebenarnya Pak Domi, saya lapor 200 orang. Saya sudah lapor ke Pak Meruskara, ada 200 orang anggota komunitas yang mau ketemu dengan Pak Amir. Mudah-mudahan sebelum Natal kita bisa ketemu supaya langsung dibagi paket Natalnya. Tetapi karena kita harus maklumi juga Pak Meruskara karena tokoh nasional, sibuk, maka
kalaupun misalnya kita kan ada saya perwakilannya, jadi salah melalui Pak Domi, langsung Pak Domi yang memberikan kita paket Natal. Saya sampaikan tadi Pak Domi, saya bilang Pak Domi catat nih semua itu nama-nama anggota Tata yang memang solid untuk ini kan dulu ini kan ceritanya politik, kembali kita ke politik ya. Nanti kan kalau orang-orang luar yang tidak mau bergabung dengan Domi setelah melihat pasti mereka menyerahkan diri. Jadi untuk sekarang yang solid saja dulu Pak, yang solid ke P3, yang solid lewat di atas dan yang untuk sekarang itu semua yang dicatat untuk kita minta Natal. Ini kan sudah menjelang Natal. Nah saya sudah sampaikan ke Bapak bahwa ada komunitas GFC yang mau ketemu dengan Pak Domi sekarang. Tinggal kita tunggu waktu yang bisa tepat karena Pak Domi sampaikan ke saya tidak bisa kalau bukan minggu malam. Sementara Pak Minggu sekarang kita tidak bisa waktunya ada di minggu minggu siang. malam. Yang penting hari Minggu. Minggu siang. Ya, jadi saya sudah bicara sama Ibu. Karena Irwan Abidi itu termasuk orang diprioritaskan juga. Begitu saya sampaikan kepada Ibu Amiru sekarang, kalau Flores Sobaopu, Irwan Abidi yang duduk betul. Saya kasih prioritas. Sebenarnya Pak Domi paling awal mau ditemukan karena hari Sabtu, ya hari Kamis Pak. Hari Jumat ya? Ya, Jumat. Nah, saya bilang tidak Jumat, bisa. tapi Pak Domi bilang waktunya tidak bisa karena semua pada kerja. Ya, saya sampaikan lagi. Dan Ibu, ya nanti kita lihat, Ibu, nanti kalau misalnya Pak Adit ada di sini pas hari Minggu, saya informasikan. Tapi sistem di sana itu Pak, saya sudah terlatih itu di keluarga Pak Minggu sekali itu sistem gerak cepat. Jadi saya bilang jangan sekali-sekali minta jadwal kalau belum siap orangnya. Jadi saya bilang Pak Domi siapkan memang semua orangnya sudah siap dipanggil karena Pak Ibu selalu begini, Ibu Tuti besok. Begitu di sistemnya. Besok ini. Jadi saya waktu itu memang saya bilang saya minta jadwal pertemuan. Pertama komunitas GFC, kedua milenial, ketiga Buntonompok Selatan, keempat Parangloe, keempat Palangga Barombong, kelima Somba Opu, 138 itu 1 Amiru Skara, 3 Asniwati Abbas, 8 Irwan Abidi. Nah itulah sudah Flores prioritas karena Irwan Abidi. Irwan Abidinya. Saya sampaikan pada tapi karena mungkin Tuhan belum berkehendak, mungkin ada waktu lain yang Tuhan tentukan untuk bisa lebih maksimal sehingga kita belum dipertemukan waktunya. Sehingga waktu itu komunitas GFC itu diganti jadwalnya dengan milenial. Milenial waktu itu anak-anak muda yang bergabung se-Kabupaten Goa. Se-Kabupaten Goa masing-masing punya perwakilan yang memang saya pembinanya mereka Pak. Saya yang juga di sana. Jadi Pak Domi saya sampai di sana. Pak Domi minta tolong sambutan mewakili komunitas 138. 138 itu 138 ya. Amiru Skara, 1, 3 Asniwati Abbas, 8 Irwan Abidi. Jadi ini komunitas ini yang saya kumpulkan kurang lebih 100 orang juga itu. Banyak sekali. Banyak, kurang lebih 100 orang juga itu pendukung Irwan Abidi yang itu yang saya kumpulkan dan Pak Domi saya minta untuk mewakili. Luar biasa sambutannya Pak Domi waktu itu karena menyentuh hatinya orang Muslim. Karena Pak Domi bilang begini, saya ini orang Katolik, kenapa saya mau bergabung di P3? Apalagi orang Muslim. Ya memang kiblatnya di situ. Nah, itu yang menyentuh mereka dan itu juga yang menyentuh Pak Amiru sekarang. Sehingga memang terperhatikan Pak. Semenjak Pak Domi saya perkenalkan di Pak Amiru sekarang sudah tahu. Dulu Pak Domi kan bergabung dengan teman saya tapi tidak diperkenalkan ke sana. Iya. Tidak pernah saya tidak. Sukri pertama. Ya, pertama dia di teman lain tapi belum pernah difasilitasi ke sana, belum pernah ketemu. Saya setiap bertemu orang, saya tanya, sudah pernah ketemu Pak belum? Ya, mau ketemu mau. Ya, saya berjanji saya nanti fasilitasi untuk bertemu. Dan semua orang yang saya sudah lihat